Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, innaka khairur rahimin. Wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat. Ilahi inkarita tawbati wa kafarta tawbati. Fa'afini bil mahdi wal hiddi hatta ahmada kullama sami'tu min al-ilmi wal Qur'an. Ilahi afini bil husni tawbi wa nafsi hatta anaman wa Ilahi asini birizqil halali wa rizqni min haythu la ahtasib. Ilahi a'udzuka an anka muhtajiban ilahi wa tub alayhi tawbatan tamhul awliya'a wa qawlu amri ila khaliqi fa'ati. Ilahi wa ni'mal wakil wa la a'udzu anna ila ghairi wa inna ilaha Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ya Allah, alimna ya Allah, wa inna ya Allah ta'ala. Allahumma inna ya Allah. Dengan penghormatan untuk kepada Allah Puji syukur alhamdulillah berdoa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Allah doa. Alhamdulillah, dengan izin Allah, berkat rahmat dan hidayah Allah masih terjadi kepada kita, sehingga masih kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia dalam rangka memperingati hari jadi Nagari Setialo yang kedua. Mudah-mudahan Nagari Setialo menjadi nagari baldatun, thayyibatun, waratun ghafur. Nagari yang baik, penuh berkah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan buat pimpinan alam, pimpinan umat Islam yang bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan harta benda jiwa beliau dengan penuh cinta kasih terhadap umat beliau, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam sampai saat sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimakumullah. Kata wae
Ibu tua di rumah dan cowok dan awak mikir dan kalangan awak majalah. Bapak Ibu jamaah yang hadir yang dirahmati Allah. Akan datang masing kata Rasulullah menimpa umat beliau di akhir zaman. Sayati zamanun ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha. Akan datang zamannya nanti kata Rasulullah masuknya terhadap umatmu adalah kata Rasul di mana mereka lari dari ulama, di mana mereka lari dari fuqaha. Beberapa abad yang silam beliau memberi sinyal tidak tertutup kemungkinan apa yang dikhawatirkan, apa yang dicemaskan oleh Rasulullah sekarang sudah terjadi. Jawabannya benar Rasulullah. Apa yang beliau sabdakan sekaranglah masanya di akhir zaman ini, Bapak. Yafiruna anil ulama, mereka lari dari ulama. Mereka tidak lagi mengindahkan fatwa ulama. Mereka tidak lagi menghormati para ulama. Wal fuqaha, dan orang-orang yang paham tentang agama. Pun di hadis lain Rasulullah mengatakan, Islam di akhir zaman adalah tak ubah rumah hidangan di atas meja makan. Kuranglah agama pilih-pilih sesuai dengan seleranya masing-masing. Mana lebih ikan sama ikan yang dia, mana terhadap ayam sama ayam yang dia. Bagi yang tidak sesuai dengan seleranya, ini berkali 1000 macam. Kita pikirkan pandangan Nabi, kita layangkan pandangan nyawa. Yang itu zamannya ini kewajiban. Agama hanya bolehkan aturan Allah bilanya katakan. Tidak lagi jadi acuan atau pijakan hidupnya. Apabila zaman itu sudah datang di mana umat sudah menghindar dari ulama, rujukannya tidak lagi agama, pijakannya tidak lagi hukum Allah, aturan Allah. Di saat itu akan Allah timbangkan tiga musibah besar. Pertama, Allah akan memberi kepada mereka pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik. Buat apa kita demo? Menyalahkan para pemimpin kita. Allah tidak akan memutus seorang pemimpin yang baik kepada rakyat yang jahat. Allah tidak akan memutus pemimpin yang jahat kepada rakyat yang baik.
Pimpinan adalah cermin rakyat yang dia pimpin. Semakin kita berkuat, semakin kita mengungkit, menyalahkan pimpinan kita, tahulah kita menepuk air ulang. Ini musibah Bapak Ibu. Apabila suatu rakyat sudah Allah pilih buat mereka pemimpin yang paling, itulah kehancurannya. Pemimpin yang tidak lagi takut kepada Allah, pemimpin yang tidak lagi cinta kepada rakyat, berbuat tidak atas nama rakyat, namun utamakan kepentingan pribadinya. Dia tidak mau tahu ini halal, ini haram. Tidak lagi menghukum dengan adil, tidak lagi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, apabila kita menghindar menjauh dari ulama, mengesampingkan agama, Allah cabut keberkahan. Tidak ada lagi berkah umur, tidak lagi ada berkah usaha, tidak lagi ada berkah hidup. Buat apa lagi kita hidup andaikan berkah dari kabut Allah? Tidak ada artinya harta. Umur kita habiskan sia-sia di kala berkah sudah Allah cabut. Yang lebih parah lagi, apabila kita menghindar dari ulama, apabila kita mengesampingkan agama, lepas iman tersalah wakil lapeng haram itu. Kalau berpahala dan dosa, masih ada kemungkinan untuk bangkit dari neraka. Kalau soal maksiat, masih ada harapan. Tapi apabila iman sudah lepas, dalam hidup kami, musibah apa lagi yang lebih besar dari itu? Tangga iman kalau sama, tangga iman. Sekarang kita memperingati hari jadi negara kalian dengan harapan ke depan yang lebih baik. Negeri yang subur, negeri yang makmur. Jangan saudara-saudara berpikir karena EQ yang pintar akan mampu merubah negeri Indonesia. Misi-misi yang hebat tidak. Siapapun kita, sehebat apapun kita, namun kita tidak akan mampu melampaui batas-batas aturan Allah. Walaupun sudah kita tata, sudah kita rencanakan akan membangun ini, akan membangun itu, menjalankan program ini, program itu. Sulitkah bagi Allah menggagalkan semua itu? Tidak. Hanya dengan COVID-19 gagal semua proyek. Anjlok ekonomi, resah masyarakat, goncang umat. Ini suatu bukti bagi Allah tidak ada yang sulit. La mani alima ataita wala bukti alima manaka wala rasa lima kalaih. Tidak ada yang
menjaga apa yang akan Allah berikan. Tidak ada yang akan memberikan apa yang Allah tahan. Dan tidak seorang pun yang mampu menentang ketentuan Allah. Oleh sebab itu, kalau ingin kita perubahan, ingin kita lebih baik, membangun negeri yang makmur, negeri yang subur, bagatun taibatun waratun kafur. Allah sudah memberi jawabannya Bapak Ibu. Walau ana adal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu penduduk, seandainya suatu negeri, seandainya suatu Allah itu beriman dan bertakwa, pasti sungguh kata Allah akan aku turunkan berkah dari langit keluar dari bumi. Walakin kadzabu fa'akhadna bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka dusta, punya iman bohong, punya takwa keliru, akan kami rasakan sedikit dari apa yang mereka usahakan. Allah. Maka ini tidak bisa mampu berubah negeri Bapak Ibu. Susah hujan. Entah berapa anggaran dana sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk membangun negeri ini, untuk membangun negara ini, Allah gagalkan. Dan tidak lama lagi kita akan pilkada. Apalah jadinya negeri ini nanti? Sudah kita awali dengan caci maki, salah menyalahkan, hina menghina, rendah merendahkan, merasa menang sendiri. Apa jadinya negeri ini? Oh, kamu hebat, kata Allah. Oh, kamu kaya, kata Allah. Oh, kamu pintar, kata Allah. Akan mampu merubah semua ini. Tidak. Apa yang kamu punyai hari ini, apa yang kamu miliki sekarang, kata Allah, itu hanya titipan. Sewaktu-waktu saya bisa ambil. Tak sulit bagi Allah menghancurkan kaum yang harta kekayaan yang sampai sekarang kotor. Sampai mati. Firaun yang seumur hidupnya tidak pernah sakit, bahkan mengaku dirinya Tuhan, tak sulit bagi Allah menghancurkan. Raja Namrud dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ini lawan. Jangan sampai pesta demokrasi ini membuat kita pecah belah. Perbuat kolaborasi. Jaga persaudaraan. Jangan sampai kita mengundang murka Allah. Ibu bapak yang suatu negeri akan makmur apabila dia menjaga nilai-nilai iman dan takwa. Tapi apabila nilai ini kita hancurkan, itulah kehancuran negeri. Mendatangkan galon, mendatangkan longsor, banjir, gempa bumi, tidak sulit prosedurnya Bapak Ibu. Gampang bagi Allah. Ini aku mendatangkan para petaka,
melihat tingkah laku manusia, melihat perbuatan manusia. Namun aku tarik kembali karena ada segelintir umat manusia hidup di keinginan pada beristighfar, menyebut nama Allah untuk Allah tarik musibah, Allah tarik malapetaka karena melihat manusia masih sujud, masih bertaubat. Allah Maha Hakim dan bijaksana. Allah datangkan musibah semacam itu bergoncang di dunia. Doa apa yang kita diperbuat oleh orang dunia? Kembali kepada Allah. Terkadang kita heran Bapak Ibu. Musibah Allah datangkan, teguran Allah berikan. Seharusnya mendekat kepada Allah untuk malah menjauh. Dia jangan kembali dan salah. Indahkanlah himbauan protokol kesehatan. Bagus. Jaga kesehatan. Tapi coba kita jujur. Seberapa takut kita kepada Allah? Himbauan Al-Quran dan Al-Hadis. Apakah hidup ini akan selamanya di dunia? Berapa kali Allah himbau? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka apakah tidak tahu orang dengan membuka aurat itu akan membawa dia ke neraka? Tahu semua umat sekarang Bapak Ibu. Oh, dia sudah Islam, hidung dan mulutnya ditutup tapi auratnya dibuka untuk ditolong. Patuhi Allah, patuhi Rasul, baru pemimpin kamu. Sekarang kembali. Orang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah. Orang lebih cemas kepada musibah dunia ketimbang musibah akhirat yang siksaannya tidak tanggung-tanggung. Ya, tidak bisa. Kalaupun musibah COVID-19 mengakibatkan kematian, sudah biasa dari dahulu sampai sekarang orang beragama. Tapi musibah yang terbesar, COVID-19 mampu melepaskan keimanan dari negara manusia. Mampu melepaskan keimanan manusia. Jujur Bapak Ibu, sejak masa-masa COVID ini tidak ada lagi keindahan dari masyarakat. Spontan dengan nada tinggi. Ternyata selama ini apa yang saya keluarkan, apa yang saya sampaikan, hilang saja. Tuan wa ibu kullu nafsin za'iqatul maut, tahu masyarakat, tahu jamaah. Qul yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan Muhammad, sekali-kali tidak akan sampai kepada kita kecuali apa yang sudah Allah tentukan untuk kita. Orang yang Allah gariskan sebab kematiannya sakit perut tidak akan berubah sakit kepala.
Iman sudah lepas dari dirinya. Bersama taslimu di hatinya. Menyerah kepada perintah Allah. Sejauh ini sampai sekarang sudah kita menjalani perintah Allah. Jawabannya adalah diri kita sendiri. Mematuhi perintah Allah, mengikuti aturan Allah, semuanya sudah jelas. Nabi juga Allah utus, para ulama dakwahnya sudah sampai tergantung kepada kita. Yang kedua, ada orang beriman itu wanita biharatu, rida menerima ketentuan Allah. Maka Allah kana wa man yasa'u. Apa-apa yang Allah kehendaki terjadi itu hukum Allah. Kalau kita yang mulia itu, bahana jika dari hukum Allah itu dia, kamu mendapat kesenjangan. Rugi kamu dalam kita padalam sangat rugi. Selama kita melihat alam dan makhluk ini tidak akan pernah kita lihat. Banyak itu datang kita tadi. Pandanglah siapa yang berbeda. Jangan pandang apapun dia. Tapi dia Allah. Pandang dia yang bagi Allah. Tapi kalau kemudian menawak pandang kepada dakwah mereka. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah pilih untuk kita, itulah yang terbaik untuk kita. Syukur. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai menjadi baik menurut Allah. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci tentang itu yang baik untuk menurut Allah. Allah yang menjadikan kita, Allah lebih tahu dari kita. Anehnya itu sok tahu dari mana. Tuhan yang mengatur anak, awak nak dia kepada awak atur Tuhan. Kebanyakan awak kan atur Tuhan. Yang kasih kau tandanya iman tadi itu wa tawakkul Allah. Wa tawfidu ilallah. Wa tawfidu ilallah. Menyerahkan urusan kepada Allah. Dalam 5 poin itu menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah sebelum kita. Menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Menyempurnakan ikhtiar, alhasil serahkan kepada Allah. Allah itu menyerahkan urusan kepada Allah. Kadang mau buat iblis bawa ladung, tak melampaui masih kepada Tuhan. Itu namanya apa itu? Dan tidak boleh masih kepada Allah. Sudah tak bingung dalam. Yang kedua awak ada Tuhan tahu. Sebab apa dia sudah berlaku pada agak hati itu sudah. Tapi baru kita apa nak saya jawab itu. Itu tak bingung dalam. Tapi masalahnya kata nana sama kata dia tidak ada dia. Bukan kasih sebanyak kasih dia. Bukan kasih sebanyak kasihnya banyak kuat. Tapi bukan kasih awal yang Allah. Berusahalah semaksimal hasil salahnya kepada Allah. Tapi dia tadi bau tahu tapi sangat apa
jayo badan terasa salahkan di dalam hati. Itulah yang akan kita kepada nengka ampe wa tawakkul ala Allah. Bertawakal kepada Allah. Apa-apa yang aku merasa ketidakpercayaan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita doa merasa ketidakpercayaan. Kok duduk kehidupan tabak di tangan Allah. Berjalan di perjalankan Allah. Dan itulah kesempurnaan iman, kesempurnaan tauhid. Aku merasa kalimah la ilaha illallah. Aku kalimah la ilaha illallah yang dekat yang pasti. Aku kalimah la ilaha illallah. Sampai terakhir, aku menggunakan la ilaha mengetahui si Muhammad jadi dari mulai mana tahu si Muhammad jadi dia boleh bagi dia bagi putih kaji pada pasal putih satu baik-baik pada mana tahu Muhammad jadi tahu apa yang dia ya kau yang melihat ya contoh nagaya putih yang membawa dia dulu tertendok nagaya putih yang membawa dia dulu tertendok wah kacau sudah tulis dulu ayah putih akan sudah jadi ayah dulu mana kawan ayah putih aku sudah jadi dulu mana kawan tapi dia jatah sangko jadi jatah narko bahawa jatah sangko nana ia nampak sangko tadi walaupun yang tu sifat dulu dia tapi dia masih kata narko mama yang sini nampak dia masih nampak dia Allah tapi lah liput sifat Allah dia dalamnya tu sifat dulu nanti lainnya tu sifat bulu ni mani agak itu nyatu hayat Tuhan bekas hayat Tuhan istri Allah yang pernah Allah bersuara nyatu bekas ilmu Allah tahu Allah nyatu kudrat Allah waktu Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terakhir pada orang beriman itu wasabru inda sabar. Menalihkan persoalannya hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan yang lima itu tidak ada dalam dunia berarti awak tapi cuma dengan cara nanti mana awak itu. Demikian saja Bapak Ibu berhubungan dengan alam sampailah makanan pilihan dan boleh tahu alam dan aku dia ada bersama. Tadi dia bagaikannya salam semua makin takut nada baru bukan tinggi lewat yang maaf.